Halo Wir, selamat datang di channel Aku Bukan Ibu. Di video kali ini, kita akan lanjutin lagi cerita manga guru yang korban bully yang kemarin ya. Di part sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa Shiori telah dilecehin dan terdapat video Shiori yang lagi dilecehin pas di UKS. Pelaku pelecehan itu belum jelas siapa, tapi setelah Manaka memberitahu Shiori bahwa Aizawa Sensei pernah mengutak-atik ponsel Shiori menaruh rasa curiga pada Aizawa Sensei. Belum lagi, Shiori juga belum tahu kalau ayah tercintanya rupanya buaya darat yang sering nyantap Miyazaki Sensei di hotel. Gimana nasib Shiori selanjutnya? Kita langsung aja ke ceritanya. Saat ini, Suzuki udah hidup mapan sebagai seorang karyawan di salah satu bank besar di daerahnya. Dia juga jago meres duit nasabahnya sampai disukai sama bosnya dan kohai-kohainya di perusahaannya. Belum lagi, Suzuki juga punya lonet panggilan yang siap datang kapan aja buat jadi muas nafsunya, yang rupanya lonet ini itu gurunya dari Shiori ya, yaitu Yasaki Sensei. Ya, hubungan mereka ini berawal pas tahun kemarin saat Shiori ada lomba voli di sekolahnya. Hari itu Suzuki datang ke sekolah Shiori dan ketemu sama Yasaki Sensei. Setelah Suzuki mungkin umruknya banyak ya, dia akhirnya bisa taklukin si Yasaki Sensei dengan gampangnya. Dan sejak saat itu, Yasaki Sensei udah jadi mainan pribadi milik Suzuki. Sumpah, gue gede banget lihat karakter tolol kayak gini anjir. Bang banget kena pelet cowok kayak ganteng ya, anjrit lah. Habis enak-enak sama Yasaki, Suzuki pulang ke rumah dan disambut sama bini yang cakep pula. Tapi Suzuki ini agak sebel ke istrinya, gara-gara dia ini hamil muda dan udah telat buat aborsi. BTW, kalau nggak salah ya, kayaknya di Jepang urusan aborsi itu udah jadi hal lumrah ya. Setelah itu, dia ketemu Shiori dan ngobrol santai bareng Shiori. Nah, di obrolan mereka, Shiori masih nutup-nutupin masalah dia yang di sekolahnya itu dibully sama teman-temannya ya. Dan di saat bapaknya bangga karena nganggep anaknya punya sosial yang tinggi kayak dirinya, di sisi lain, dia nggak tahu kalau anaknya lagi banyak pikiran karena kena bully di sekolah. Keesokan harinya, Shiori masih jadi target perundungan di kelasnya. Buku-buku miliknya dicoret-coret sama orang lain. Dia kaget dan curiga sama teman sekelasnya. Yomi-chan yang nggak enak lihat Shiori kena bully ya. Dia pengen ngajak Shiori buat gabung grup chat milik Nagumo. Tapi pas Yomi-chan nyaranin itu, Nagumo gak ragu buat ngundang Shiori karena Shiori deket sama Manaka. Dan bener aja, Mekawi yang suka ke Manaka, dia jadi benci ke Shiori dan mulai ngegibahin Shiori. Shiori akhirnya nggak nyaman tuh berada di kelas. Dia memilih buat ganti suasana dengan keluar kelas. Di jalan, dia berpapasan sama Yasaki Sensei dan Aizawa Sensei. Tapi karena dia curiga sama Aizawa Sensei, Shiori cuma lewat dan cuekin gurunya. Yasaki Sensei ngeh tuh kalau Shiori lagi murung. Dan pas melewati kelas Shiori, Yasaki Sensei ngeliat kalau teman-teman Shiori yang kelihatan pada sebel tuh pas lihat Shiori. Dari situ, Yasaki Sensei ada feeling kalau Shiori kena bully di kelasnya. Tapi Aizawa Sensei berkata bahwa di kelasnya gak ada pembulian. Yasaki Sensei yang melihat dengan jelas bahwa ada pembulian di depan matanya, kaget melihat Aizawa Sensei yang tutup mata pada Shiori. Yasaki Sensei kemudian berniat membantu Shiori secara langsung. Tapi Aizawa Sensei malah menghentikannya. Bukan hanya itu, dia bahkan mengancam Yasaki Sensei dengan berkata kalau Yasaki Sensei terlalu menganak-emaskan Shiori. Dari ucapan Aizawa, Yasaki sadar kalau Aizawa udah tahu perselingkuhan yang dia lakuin. Yasaki lalu mengurungkan niatnya dan segera pergi. Namun saat pergi, Yasaki memperingati Aizawa untuk segera membereskan masalah yang ada di kelasnya. Beralih saat pulang sekolah, saat di jalan, Manaka menemui Shiori dan pengen ngajak ngobrol Shiori. Tentu aja, Shiori senang banget karena baru kali ini ada orang yang bisa diajak ngobrol. Setelah itu, Manaka membicarakan Aizawa Sensei karena dia udah sedikit lah menyelidiki guru itu. Dari informasi yang Manaka dapat di internet, sekolah tempat Aizawa Sensei mengajar bernama SMP Kayama. Rupanya, sekolah itu pernah viral karena ada video pembulian secara brutal di sekolah itu dan diupload ke internet. Shiori kaget mendengar informasi yang Manaka sampaikan. Dia ingat bahwa insiden itu pernah sampai masuk berita TV. Belum selesai sampai di sana,
Manaka menambahkan bahwa Aizawa Sensei adalah wali kelas dari murid yang kena bully itu. Shiori kehilangan kata-katanya setelah mengetahui hal itu. Di sisi lain, Suzuki lagi pulang kantor dan bosen ya nyicip jajaki yang rasa vanila. Dia pengen varian baru yang ada rasa manggo-manggonya. Nah, dia berniat mau ngerayu teman SMP-nya yang bernama Shoji Ryoko. Mulai itu, dia nelpon Ryoko dan basa-basi laknya kadal pada umumnya lah. Saat Suzuki berterima kasih karena Ryoko telah mengundang teman SMP-nya untuk ikut reuni, rupanya orang yang mengundang para alumni mereka bukan Ryoko, dan Ryoko cuma disuruh buat ngaku kalau dia yang undang teman-temannya. Bahkan, segala informasi pribadi milik Ryoko sudah diketahui oleh beliau, dan Ryoko takut hidupnya akan dihancurkan oleh beliau. Nah, di tengah telepon Suzuki dengan Ryoko, beliau ini tiba-tiba datang dari belakang Suzuki. Ya, seperti yang sudah kita kira, dia adalah MC kita, Aizawa Sensei ya. Aizawa menyapa Suzuki seperti teman lama. Mata Suzuki serasa copot karena nggak nyangka Aizawa datang menemuinya. Setelah Ryoko tahu kalau Aizawa ada di sana, dia takut setengah mati dan bilang ke Suzuki buat jangan hubungin dia lagi, lalu segera memutuskan telepon mereka. Setelah selesai berbicara dengan Ryoko, Suzuki diajak Aizawa untuk ngobrol ke kafe terdekat. Sampainya di kafe, Suzuki langsung ke tutup poin menanyakan tujuan sebenarnya dari Aizawa. Dia juga menanyakan apakah pertemuan mereka adalah sebuah kebetulan, dan dengan ekspresi mengintimidasi, Aizawa berkata kalau pertemuan mereka bukanlah kebetulan. Sejak lama, rupanya Aizawa sudah mengawasi keseharian dari Suzuki. Akibat dari jawaban Aizawa, Suzuki merasa kalau Aizawa berniat balas dendam akibat pembulian 20 tahun yang lalu. Suzuki takut dan ya justru malah ngajak balik ke Aizawa. Namun Aizawa meneruskan asumsi Suzuki dan berkata kalau si tukang bully ingin meminta maaf, hal itu bisa memutuskan hubungan masa lalunya. Suzuki menolak mentah-mentah saran Aizawa. Ya mungkin karena harga dirinya yang terlalu tinggi mungkin ya, jadi dia nggak mau minta maaf. Tak lama setelah itu, Suzuki berniat pergi ke toilet. Di masa lalu, Aizawa pernah disiksa oleh Suzuki dan komplotannya dengan menggosekkan bara rokok ke lengan Aizawa hingga lengannya penuh luka bakar. Mungkin karena udah sering kena siksa Suzuki ya, saat lihat putung rokok bekas milik Suzuki, Aizawa kelihatan agak gelisah nih. Bahkan saat bahunya cuma ditepuk lirih oleh Suzuki, Aizawa tiba-tiba panik dan refleks langsung menepis tangan Suzuki. Suzuki yang melihat ekspresi Aizawa, dia mengira kalau Aizawa masih sama seperti dulu. Di perjalanan pulang, Suzuki penasaran dengan pekerjaan yang tampaknya menyedihkan milik Aizawa ya. Dia kemudian minta kartu nama milik Aizawa. Tapi rupanya pekerjaan Aizawa nggak perlu pakai kartu nama. Suzuki yang menganggap Aizawa masih orang rendahan, dia menyarankan Aizawa untuk lebih baik moket saat SMP dulu ketimbang hidup sengsara dan terus terikat masa lalu. Aizawa yang mendengar itu balik bertanya apakah Suzuki akan berkata hal yang sama jika orang yang dicintainya juga kena bully. Dengan tenang, Aizawa berkata bahwa orang yang dibully itu karena kesalahan mereka sendiri dan dia gak bakal sudi menyintai orang seperti itu. Ya, dia nggak tahu boy kalau anak kesayangan dia itu kena bully habis-habisan di sekolah. Ya tinggal tunggu tanggal mainnya aja lah buat nyiksa si Suzuki boy. Setelah itu, Suzuki pergi meninggalkan Aizawa dan meminta Aizawa untuk jangan menemuinya lagi. Sampainya di rumah, Aizawa rupanya sudah memiliki buku target balas dendamnya dan merekam percakapannya dengan Suzuki saat pulang tadi. Yang gue lihat di sini ya, kayaknya Aizawa masih trauma akibat pembulian yang dulu pernah dialami sih ya. Keesokan harinya, Shiori mengikuti pelajaran seperti biasanya, dan di tengah pelajaran, Shiori ingat ucapan Manaka yang bilang kalau SMP tempat Aizawa Sensei mengajar dulu. Shiori kepikiran apakah karena Aizawa Sensei pernah dibully, makanya dia melampiaskannya pada muridnya dan menjadi dalang dari pembulian yang dialami dirinya. Saat Shiori masih banyak pikiran, Aizawa Sensei menjelaskan bahwa sebentar lagi akan ada studi tour di sekolah mereka. Siswa lain banyak yang semangat mendengar berita itu. Namun, Shiori justru murung karena banyak pikiran. Yasaki Sensei yang mulai mengawasi Shiori, dia sebenarnya kasihan sama Shiori. Tapi di sisi lain, dia takut Aizawa Sensei bakal bongkar aib yang ia miliki. Ya, akhirnya
Izaki Sensei nggak berani buat bantu Shiori yang kelihatan sering murung. Di jam istirahat, Shiori segera menemui Manaka dan membahas tentang obrolan yang mereka kemarin bicarakan. Dia penasaran tentang hal yang menimpa korban bully di tempat Aizawa Sensei mengajar dulu. Saat Shiori dan Manaka lagi ngobrol, Nagumo ngompor-ngomporin Himekawa dan bilang ke Himekawa buat Himekawa tambah benci ke Shiori. Yumi-chan yang melihat hal itu, dia kemudian menemui Shiori dan memperingatinya buat jangan terlalu dekat sama Manaka. Saat Yumi-chan berniat pergi, Shiori menghentikannya dan mulai mengatakan semua kegelisahannya pada Yumi-chan. Di sisi lain, Yumi-chan juga membalas ucapan Shiori dan meluapkan semua unek-uneknya pada Shiori. Shiori yang baru kali ini mengetahui isi hati Yumi-chan, dia diam berdiri tanpa sepatah kata pun. Saat pikiran Shiori sedang kacau balaunya, dia tiba-tiba ditendang oleh seseorang yang ternyata itu adalah Himekawa. Shiori terjatuh ke lantai dan dengan kondisi yang menyedihkan lah. Di sisi lain, Himekawa justru merasa lega udah nendang Shiori dan menceritakannya Nagumo lewat telepon. Nagumo yang mendengar itu lewat telepon rupanya berada di samping Aizawa Sensei. Dia dengan ekspresi bahagia melapor ke Aizawa Sensei. Namun, Aizawa Sensei tidak melakukan apapun dan hanya mencibir dengan tatapan dingin. Ya, oke Win. Mungkin cuma itu dulu ya untuk part 3 dari guru korban bully ya. Untuk part 4-nya mungkin besok-besok lagi gue lanjutin ya. Oke, thanks buat yang udah nonton dan see you di next video.